Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatus Salihah, 1911-11038, jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Angkatan 2019. Video kali ini dibuat bertujuan sebagai ujian akhir praktikum pemrograman komputer, mata kuliah pemrograman komputer. Nanti saya akan membahas tutorial membuat database serta menghubungkan database ke Visual Basic 6.0. Pada video kali ini, kita menggunakan dua aplikasi, yaitu Microsoft Access dan Visual Basic 6.0. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu membuka aplikasi Microsoft Access. Kemudian, klik blank database, dan di sini kita dapat mengubah file nama sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya mengubah namanya menjadi UAP Beko. Lalu kita bisa mengatur tempat penyimpanannya. Misalnya saya ingin menyimpan pada file ini. Kemudian kita harus memastikan bahwa file kita dalam format 2002-2003. Caranya yaitu dengan mengatur pada Save as Type, lalu kita atur Microsoft Office Access Database 2002-2003 format. Kita bisa pilih di sini, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik Create. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat tabel. Pertama, kita klik View, kemudian Design View, kemudian kita akan menyimpan tabel dengan nama Data Peminjam. Di sini kita tidak boleh menggunakan spasi dalam penulisan, makanya dipakai garis bawah. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul tabel field name dan tipe data. Kemudian kita akan mengisi sesuai dengan kategori yang akan kita buat pada tabel nanti. Kita akan mengisinya dengan nama peminjam, kemudian nama alat, kemudian nomor HP, kemudian alamat. Pada tipe data, kita ganti ke teks, begitu juga pada nama alat, nomor HP, dan alamat. Setelah itu, kita klik View. Terlebih dahulu kita simpan tabelnya. Maka akan muncul tabel sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita bisa mengatur ukuran tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita entrykan data pada tabel. Setelah semua data kita masukkan pada tabel data peminjam, selanjutnya kita akan membuat tabel kedua. Yaitu caranya kita klik Create, kita klik tabel, kemudian kita klik View, Design View. Seperti tadi kita menyimpan nama tabel, kali ini kita akan menyimpan nama tabel data alat. Klik OK. Kemudian pada field name dan tipe data kita akan memasukkan kategori yang akan kita masukkan pada tabel.
yaitu kita akan memasukkan nama alat. Kita ubah tipe datanya menjadi teks. Kemudian ID, tipe datanya juga teks. Kemudian jumlah alat, tipe datanya juga teks. Kemudian ketersediaan. Pada ketersediaan, tipe datanya kita ganti menjadi lockup wizard. Kemudian akan muncul kotak dialog dan pilih opsi kedua. Klik next. Dan pada kolom 1, baris 1 kita buat tersedia. Pada baris kedua kita buat tidak tersedia. Kemudian next, finish. Setelah itu kita klik view. Terlebih dahulu kita simpan tabelnya. Kemudian akan muncul tampilan tabel data alat. Dan kita bisa mengatur ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti tadi, kita entrykan data untuk tabel data alat. Setelah semua data pada tabel alat kita entrykan, selanjutnya kita akan membuat query. Pertama, kita klik create, kemudian klik query design. Akan muncul tabel seperti ini. Kemudian pada data peminjam, kita klik add. Kemudian pada data alat, kita klik add. Kemudian cost. Kemudian akan muncul dua kotak kecil seperti ini. Dan ada garis yang menghubungkan antara nama alat pada data peminjam dan nama alat pada data alat. Kemudian kita double klik pada masing-masing field name pada kotak ini. Kecuali pada nama alat di data alat. Oke, kita double klik dulu. Setelah itu, setelah kita klik run. Maka akan muncul hasil query seperti yang kita lihat. Selanjutnya kita save dulu query. Kita beri nama query 1. Lalu kita klik OK. Setelah membuat query tadi, selanjutnya kita akan membuat form. Caranya kita klik create, kemudian klik form. Ini akan muncul hasil seperti ini. Terlebih dahulu kita save dulu formnya. Kita kasih nama form 1. Klik OK. Kemudian kita klik view, design view, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita drag garis pada form footer ke bawah sedikit, seperti ini, sedikit saja, maka akan muncul garis. Kemudian kita akan membuat command button pada Microsoft Access kita kali ini. Caranya kita klik button,
button di atas ini, kemudian kita klik, lalu kita drag pada kotak yang ada di bawah from footer. Kita drag, kemudian akan muncul kotak dialog. Pada kategoris kita pilih record navigation, dan pada action kita pilih go to next record. Kemudian kita pilih text dan kita ganti namanya menjadi selanjutnya. Klik next, finish. Kemudian kita membuat tombol command button lagi. Caranya sama, kita klik button, drag pada from footer. Kita bisa mengatur ukuran dan letak dari command-nya. Pada kategoris kita pilih record navigation. Pada action kita pilih opsi terakhir. Kita klik next, lalu kita pilih text dan kita ganti namanya menjadi sebelumnya. Next, finish. Kita bisa mengatur tata letaknya. Kemudian kita akan membuat tombol print. Seperti tadi, kita klik button, kita drag pada from footer. Pada kategoris, kita pilih record operation, dan action kita pilih print record. Kita klik next, dan pada text kita ubah namanya menjadi print. Kita klik next, finish. Maka akan muncul tombol command button seperti yang kita lihat. Kemudian kita akan membuat tombol keluar. Caranya sama, kita klik button lagi, kita drag pada from footer, kemudian pada kategoris kita pilih application, dan action-nya terdapat satu opsi yaitu quit application. Kita klik next, pada text kita ubah menjadi keluar. Kita klik next, kemudian finish. Kita atur lagi ukuran dan letaknya. Selanjutnya, kita akan membuat tombol combo box. Caranya yaitu kita pilih dulu combo box bersebelahan dengan tombol button tadi. Kita klik sekali, kemudian kita drag pada from footer. Kita bisa atur ukurannya. Kemudian terdapat dialog, kotak dialog. Kita pilih opsi ketiga, klik next, kemudian akan muncul dua kotak seperti ini. Kita hanya membutuhkan nama alat. Untuk itu, nama alat yang akan kita pindahkan pada kolom select field. Kita pilih nama alat, kita tekan tombol ini. Nama alat akan berpindah ke samping. Lalu kita klik next, kemudian akan tampilan seperti ini. Kita klik finish. Kita bisa atur letaknya. Ini bisa kita geser ke samping. Arah argumen tersedia di atas. Kemudian baru kita isikan pada bagian message dengan sudah dikembalikan. Date-nya yes, tipenya information. Kemudian title-nya status peminjaman. Status peminjaman. Kemudian
Pada bagian tidak tersedia, di action arguments-nya kita isi pada bagian message dengan belum dikembalikan. Beep yes, tipenya critical. Kemudian title-nya seperti tadi, status peminjaman. Kemudian, setelah kita isi semuanya, kita klik run. Kita harus menyimpan makro terlebih dahulu sebelum melakukan run. Kita kasih nama makro 1. Kita klik OK. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik OK saja. Kita pilih from 1. Kemudian kita pilih from 1. Kita klik view. Dan kita klik design view. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita akan membuat tombol button dari makro. Kita pilih from 1 seperti tampilan ini. Kemudian kita klik button, kita drag lagi pada from footer. Kemudian akan muncul kotak dialog. Lalu pada kategoris kita pilih opsi terakhir dan pada action kita pilih run makro. Kita klik next. Next lagi. Kemudian pada text, pada picture, MS Access makro, run makro, pada teks. Kemudian kita klik next, lalu finish. Maka akan terbentuk tombol button dari makro. Kemudian kita akan mencoba untuk run. Kita klik view dulu. Maka akan muncul tampilan seperti ini, tidak bergaris-garis seperti tadi. Kemudian jika kita tekan selanjutnya, maka data akan berganti ke data selanjutnya. Jika kita tekan sebelumnya, maka data akan berganti. Seperti ini. Kemudian pada tombol combo box tadi kita bisa memilih, misalnya kita ingin melihat data ini. Jadi kita klik run makro, maka akan muncul status peminjaman. Sudah dikembalikan, misalnya kita cari yang lain, voltmeter, sudah dikembalikan, sama, kita cari yang lain, termometer misalnya. Status peminjaman belum dikembalikan. Maka dari itu, database telah selesai kita buat dan bisa dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan Visual Basic, yaitu dengan menggabungkan database pada Microsoft Access yang telah kita buat tadi dengan aplikasi Microsoft Visual Basic. Cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu buka dulu aplikasi dari Microsoft Visual Basic. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih standar exe. Kemudian kita klik open. Kemudian prompt bisa kita perbesar. Selanjutnya kita membuat label. Klik icon label pada toolbox, kemudian kita drag pada form. Kita buat di tengah seperti ini. Kemudian pada caption kita bisa mengganti label 1 menjadi data peminjaman alat. Kita atur saja di tengah. Kemudian kita buat label sesuai dengan file name yang telah kita buat pada Microsoft Access sebelumnya.
Setelah kita buat sebanyak field name yang ada pada data akses, selanjutnya kita ubah caption dari label sesuai dengan field name yang ada pada akses. Kita buat nama peminjam, nama alat, ID alat, jumlah alat, nomor HP, saja. Alamat dan ketersediaan. Selanjutnya, kita membuat text box. Kita klik dulu text box pada toolbox, kemudian kita drag ke samping nama peminjam, maksudnya di samping dari label. Begitu juga dengan label yang lain, di sampingnya terdapat teks, kita drag. Ini bisa kita atur ukurannya. Setelah kita buat text box pada from, selanjutnya kita hapus kata-kata teks pada text box. Pada teks kita bisa menghapusnya. Kita hapus semuanya. Kemudian kita akan membuat frame pada form. Caranya kita klik icon frame, lalu kita drag pada form. Kita atur saja ukurannya. Setelah itu kita ubah caption dari frame menjadi option. Kemudian kita akan membuat tombol command button. Pada Visual Basic kali ini kita membutuhkan 5 command button. Langsung saja kita klik tombol command button, kita drag, kita buat sebanyak 5 buah. Kita atur saja ukurannya agar terlihat rapi. Setelah tombol command buttonnya tersusun sebanyak 5 buah, selanjutnya kita ubah caption dari masing-masing command button. Pada command button 1, kita ubah menjadi add. Pada command 2, kita ubah menjadi delete. Pada command 3, kita ubah menjadi update. Pada command 4, kita ubah menjadi refresh. Dan pada command 5, kita ubah menjadi close. Setelah kita ubah semua caption pada command button, selanjutnya kita akan menggabungkan Visual Basic dengan Microsoft Access yang telah kita buat tadi. Caranya dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menggunakan coding, dan cara kedua menggunakan ADODC. Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita klik kanan dulu pada toolbox, kita posisikan kursor kita berada pada toolbox, kita klik kanan, kemudian kita pilih komponen. Maka akan keluar kotak komponen. Kemudian kita pilih Microsoft ADO Data Control OLEDB, kita beri tanda centang, kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis ikon dari ADODC telah berada pada toolbox. Kemudian kita akan membuat, kita klik ADODC, kemudian kita drag
pada kolom frame yang berada tepat di bawah tombol command button. Kita drag. Kemudian kita klik kanan pada ADODC. Kita pilih ADODC Properties. Setelah itu akan muncul kotak Property Packs. Kita klik Build. Kemudian kita pilih Microsoft Jet 4.0 OLEDB Provider. Kita klik satu kali. Kemudian kita klik Next. Maka akan muncul kotak Data Link Properties. Kemudian kita akan mencari database yang akan kita gabungkan. Kita klik Browse. Kotak dengan titik-titik 3 ini adalah Browse. Kemudian kita pilih database yang ingin kita gabungkan. Kali ini saya ingin menggabungkan database yang telah saya buat tadi. Kemudian Open. Lalu kita klik Test Connection. Kita klik sekali, maka akan muncul pemberitahuan bahwa Test Connection Success. Kita klik OK. Ini kita OK-kan juga. Kemudian, pada kotak Property Packs, pada Record Source, pada Command Type, kita pilih 2 ADCMD Table. Kita pilih. Kemudian, pada bagian Table or Store Procedure Name, kita pilih Query 1. Mengapa kita pilih Query 1? Karena Query 1 merupakan gabungan dari data alat dan data peminjam. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita klik salah satu text box, misalnya text box data nama peminjam. Kita klik sekali. Kemudian pada kolom Properties Text di bagian kanan, pada data source kita pilih ADODC1. Kemudian kita ambil pada data field, kita ambil sesuai dengan text box yang kita ambil tadi. Tadi kan kita mengambil text box dari nama peminjam, maka kita pilih juga nama peminjam. Kemudian pada nama alat kita juga pilih data field-nya. Kita pilih juga data source-nya ADODC1. Kemudian pada data field-nya kita pilih nama alat. Kemudian begitu juga seterusnya sampai ketersediaan. Setelah kita ganti data field dan data source pada masing-masing text box, langkah selanjutnya akan kita lakukan yaitu membuat coding untuk masing-masing dari command button. Caranya itu kita klik 2 kali dulu pada command button yang ingin kita masukkan coding, misalnya pada tombol Add. Hal yang harus kita perhatikan yaitu kita harus memasukkan codingnya. Kita isi coding pada command button Add. Perhatikan. Kemudian kita masukkan coding untuk command button kedua, delete, yaitu perhatikan
Kemudian pada command 3, command update, kemudian command 4, Jika telah selesai mengisi coding, selanjutnya kita klik Start pada menu standar. Kita klik, maka secara otomatis form yang akan dibuat tadi akan tampil dalam bentuk aplikasi seperti ini. Jika kita tekan tombol Add, maka secara otomatis akan muncul form kosong yang dapat diisi kembali. Jika kita tekan tombol Close, maka akan keluar kotak attention. Are you sure? Dan kita klik Yes, maka otomatis kita akan keluar dari form. Dan kita klik No, maka kita akan tetap berada pada form yang sedang berjalan. Selanjutnya, untuk memperindah tampilan dari form kita, dapat kita modifikasi dengan mengganti tulisan maupun font style dari huruf, dan juga warna dari form. Caranya, kita klik salah satu label pada form, misalnya label data peminjaman alat. Kemudian kita klik alignment, kita ganti dengan center agar letaknya berada di tengah. Kemudian kita bisa mengganti letaknya pada label lainnya. Kemudian
Untuk mengganti font stylenya, kita klik font. Misalnya kita ingin merubah font dari data peminjaman alat. Kita klik dulu label, kemudian kita pilih font pada bagian properties di sebelah kanan dari Visual Basic. Kita klik font, kita klik browse, maka akan muncul, tunggu sebentar, akan muncul kotak font. Di sini kita bisa mengganti jenis fontnya, font style, serta ukuran dari huruf. Misalnya saya ingin menggantinya menjadi MS serif bold dan ukuran tulisannya 14 sesuai selera masing-masing. Oke, ini dapat saya perbesar, kita atur dulu. Begitu juga kita lakukan untuk mengubah font yang lainnya. Setelah kita ubah ukuran serta font style dari tulisan yang ada pada form 1, selanjutnya kita bisa mengubah warna latar pada prompt, yaitu dengan cara kita klik dulu prompt, lalu kita pilih back color. Kita bisa atur ada dua macam kategori warna, system and palette. Kita bisa atur sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menggantinya dengan warna oranye, dengan warna biru. Saya ingin mengganti dengan warna kecoklatan. Kemudian saya juga ingin mengganti warna pada data peminjaman alat. Sama seperti tadi, kita klik dulu label pada data peminjaman alat. Lalu kita beralih ke back color. Kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan warna ini. Begitu juga pada label lainnya dengan cara yang sama, kita ubah warna sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selesai kita atur warna dari label dan text box-nya, maka tampilan dari prompt menjadi lebih menarik karena memiliki warna. Selanjutnya, kita menyimpan project. Dapat kita lakukan dengan memilih Save Project As pada menu File. Kita klik menu File, kemudian kita pilih Save Project As. Misalnya saya ingin lalu keluar tampilan ingin menyimpan di mana. Misalnya saya ingin menyimpan pada local disk E. Kita kasih nama prompt 1 UAP. Kita klik save. Kemudian kita simpan project. Kita buat namanya menjadi project 1 UAP. Saya simpan pada local disk C, terus sesuai dengan keinginan kita masing-masing, lalu kita klik save. Oh, apa ini? Kemudian, untuk menyimpan form dapat dilakukan dengan memilih save data peminjaman alat.
pada menu file. Kita klik menu file dulu, kemudian kita klik save from 1 UAP yang tadi. Kemudian untuk menyimpan from dapat dilakukan dengan memilih save pada menu file. Kita klik file dulu, kita pilih save from 1 UAP FRM as, kita klik. Kemudian kita simpan, klik save. Kemudian untuk mengubah from pada Visual Basic ini menjadi aplikasi dapat dilakukan dengan memilih make data, dapat dengan memilih make pada file, menu file. Kita klik file, kita klik make project 1 UAP yang ada kata make-nya. Kita klik, kemudian seperti tadi diarahkan ke tempat penyimpanan, lalu kita klik OK. Maka semua data yang telah kita buat tadi, baik dalam bentuk project, bentuk form, bentuk exe, atau aplikasi, dapat disimpan. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.